Halo, selamat datang kembali di pembahasan metode numerik kita. Hari ini kita bakal masuk ke dua metode pencarian akar yang ini bener-bener powerful dan sering banget dipakai di dunia rekayasa. Metode Newton-Raphson dan metode secant. Keduanya ini termasuk metode terbuka, sebuah pendekatan yang beda, dan seringkali jauh lebih cepat daripada metode-metode tertutup yang udah kita pelajari sebelumnya. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama kita cari tahu dulu kenapa sih kita harus pindah dari metode tertutup, terus kita akan bedah tuntas intuisi di balik Newton-Raphson plus modifikasi praktisnya, yaitu metode secant. Setelah itu kita ubah teori ini jadi kode MATLAB yang beneran bisa jalan, dan terakhir kita uji langsung di studi kasus rekayasa listrik. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Nah, kita awali dengan satu pertanyaan penting, kenapa kita nggak pakai metode biseksi aja terus-terusan? Kan udah pasti ketemu tuh akarnya. Nah, ini dia masalah utamanya. Metode tertutup itu kan punya satu syarat wajib yang kadang susah banget dipenuhi. Kita harus tahu di mana harus mulai nyari. Kita harus kasih intervalnya. Pertanyaannya, gimana kalau kita sama sekali nggak punya petunjuk awal? Ini rangkuman masalahnya. Pertama, kita harus mengurung akar di dalam sebuah interval. Yang nyarinya bisa jadi kayak tebak-tebakan. Kedua, konvergensinya itu cenderung lambat, jadi bisa butuh banyak banget iterasi. Dan yang paling krusial, metode ini bakal gagal total kalau fungsinya cuma nyentuh sumbu X tapi nggak melewatinya. Nah, karena itulah kita butuh senjata baru, metode terbuka. Sekarang, kita masuk ke salah satu metode paling ikonik di analisis numerik. Metode Newton-Raphson. Ini pendekatannya super cepat dan didasari oleh ide geometri yang, jujur, sangat elegan. Secara definisi, Newton-Raphson itu adalah proses iteratif. Dia pakai informasi lokal dari fungsi, yaitu nilainya di satu titik dan kemiringannya di titik itu untuk melompat ke tebakan berikutnya yang jauh lebih akurat. Kata kuncinya di sini adalah penggunaan turunan atau derivatif. Nah, ini bagian yang paling keren, intuisi geometrisnya. Coba bayangkan ya, Anda lagi berdiri di satu titik di sebuah kurva. Terus, Anda buat garis lurus yang menyinggung kurva pas di titik itu. Garis singgung ini kan pasti akan memotong sumbu X di suatu tempat kan? Nah, titik potong itulah yang jadi tebakan Anda selanjutnya. Jadi seolah-olah garis singgungnya itu nunjukin jalan. Hei, akarnya ada di arah sana. Terus, rumus saktinya datang dari mana? Ternyata dari deret Taylor. Kalau kita ambil dua suku pertama aja dari ekspansi deret Taylor, kita dapat pendekatan linier dari fungsinya. Terus, kita anggap aja tebakan kita berikutnya itu adalah si akar, yang artinya nilai fungsinya 0, lalu kita utak-atik sedikit persamaannya dan voila, dapatlah rumus iterasinya. Jadi prosesnya itu sistematis banget. Kita mulai dengan satu tebakan, hitung nilai fungsi dan turunannya, terus pakai rumus tadi buat dapat tebakan baru. Proses ini kita ulang terus-menerus sampai perubahan antara tebakan terakhir dan tebakan baru itu udah kecil banget, di bawah toleransi yang kita mau. Oke, metode Newton-Raphson itu emang luar biasa, tapi dia punya satu kelemahan fatal. Dia butuh turunan analitik. Nah, disinilah metode secant muncul sebagai alternatif yang super praktis. Kutipan ini benar-benar merangkum masalahnya dengan sempurna. Untuk fungsi-fungsi tertentu, apalagi di masalah rekayasa yang rumit, nyari turunannya secara manual itu bisa jadi pekerjaan yang susah banget, atau bahkan nggak mungkin. Inilah motivasi utama kenapa metode secant itu diciptakan. Jadi, ide metode secant itu sebenarnya sederhana, tapi brilian. Gini, kalau kita nggak bisa dapat turunan yang asli, kenapa nggak kita aproksimasi atau kita perkirakan aja? Nah, metode ini melakukannya dengan pakai dua titik terakhir untuk menebak kemiringan kurva. Di sini kita bisa lihat perbandingannya side by side. Perhatiin deh rumusnya. Bagian turunan f aksin X di Newton-Raphson itu diganti sama ekspresi yang agak panjang di metode secant. Artinya apa? Kita menukar kebutuhan akan turunan analitik dengan kebutuhan akan satu titik awal tambahan. Jadi kita nggak perlu repot-repot nurunin fungsi, tapi sebagai gantinya kita butuh dua tebakan awal. Ini sebuah barter yang sangat menguntungkan di banyak situasi. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang, ayo kita lihat gimana caranya mengubah kedua metode ini jadi alat yang benar-benar berfungsi di MATLAB. Ini dia kerangka dasar buat fungsi Newton-Raphson di MATLAB. Lihat inputnya, kita butuh function handle buat fungsi f dan turunannya df. Nah, di dalam loopnya, jantung dari algoritmanya ya cuma satu baris kode ini, benar-benar langsung mengimplementasikan rumus yang tadi kita bahas. X new adalah X old dikurangi nilai fungsi dibagi nilai turunannya. Simpel kan? Sekarang, bandingkan sama fungsi secant. Perbedaannya jelas banget. Kita nggak butuh lagi input turunan df.
Sebagai gantinya, kita kasih dua tebakan awal, X0 dan X1, buat mulai. Di dalam loopnya, rumusnya langsung mengimplementasikan aproksimasi turunan tadi, pakai nilai fungsi di dua titik terakhir buat ngitung tebakan selanjutnya. Nah, sebelum kita ngetes fungsi buatan kita perlu tahu standarnya dulu. Di MATLAB, jagoannya itu F0. Ini fungsi bawaan yang udah dioptimalkan banget, dan biasanya kita pakai ini sebagai patokan atau benchmark untuk ngecek apakah kode kita udah bener atau belum. Oke, sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Mari kita pakai alat-alat yang udah kita buat ini buat mecahin masalah beneran di dunia teknik elektro. Jadi, bayangin kita punya rangkaian sederhana dengan sebuah dioda. Nah, hubungan antara arus dan tegangan di dioda itu sifatnya eksponensial. Ini bikin persamaan keseluruhan rangkaian jadi non-linear, nggak bisa diselesain pakai aljabar biasa. Tugas kita adalah nyari tegangan V yang bikin persamaan ini jadi nol. Intinya, ya, nyari akar dari fungsi f of V ini. Dan inilah hasilnya. Data ini merangkum semua yang udah kita bahas. Pertama, lihat akurasinya deh. Hasil Newton-Raphson dan sekant kita itu hampir identik sama hasil dari F0. Ini nunjukin kode kita udah bener. Sekarang, lihat efisiensinya. Newton-Raphson cuma butuh 6 iterasi, sementara sekant butuh 8. Ini persis seperti teori. Konvergensi Newton-Raphson emang lebih ngebut. Tapi coba pikirkan ini. Apakah penghematan 2 iterasi itu sepadan dengan usaha kita nurunin persamaan rangkaian yang rumit tadi secara manual? Seringnya sih jawabannya tidak. Jadi kesimpulannya gini, Newton-Raphson itu paling cepat kalau kita bisa dengan gampang ngitung turunannya. Tapi kalau turunannya susah, metode sekant jadi pilihan yang jauh lebih praktis dengan kecepatan yang hampir sama bagusnya. Dan ya, tentu aja buat penggunaan sehari-hari, F0 adalah pilihan paling aman dan nyaman. Oke, saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini buat direnungkan. Di dunia rekayasa, solusi yang paling cepat secara komputasi itu belum tentu jadi solusi terbaik secara keseluruhan. Kadang, kemudahan implementasi dan kepraktisan, seperti nggak perlu pusing-pusing nurulin rumus, justru bikin metode seperti sekant jadi pilihan yang lebih cerdas. Semuanya tentang trade-off, dan memahami trade-off inilah yang membedakan seorang insinyur yang baik dan yang hebat.